pembuktian ilmiah tanaman obat, dan kemudian ya berkhasiat dan mengobati. Nah ini, Bapak memberikan konsep untuk pemahaman ya apa yang dimaksud dengan pengobatan tradisional, pengobatan komplementer, dan kemudian apa pula itu obat tradisional. Ya. Nah, definisi ini sudah jelas dalam dokumen atau guideline traditional medicine dari WHO, ya, yang dinyatakan pengobatan tradisional adalah pengetahuan, keterampilan, dan praktek yang didasarkan kepada teori, kepercayaan, dan experience dari masyarakat yang berbeda budayanya. Yang kemudian digunakan untuk apa? Maintenance, ya, kesehatan, ya, pencegahan, diagnosis, meningkatkan pengobatan untuk penyakit-penyakit yang secara fisik dan secara mental. Jadi pengobatan tradisional itu tidak hanya berbicara tentang obat tradisional, tapi adalah ya, keterampilan dan praktek. Kenapa? Karena pengobatan tradisional ketika misalnya contohnya lah di Sumatera Barat masih berlaku juga. Kita bikin rumah, memasang kuda-kuda, ternyata dikasih ya biasanya 4 jenis tanaman, tawa nanampe, ya disampaikan niat ya kita akan bikin rumah dan supaya orang yang menghuni rumah tetap sehat ya. Nah, semacam ritual ya. Tanaman itu si tawa, si dingin, si kumpai, sekarau. Nah, kadang-kadang di atas bumbungan rumah digantungkan ya jantung pisang dan lain-lain. Nah ini suatu pengobatan tradisional untuk ya rumahnya ya semacam dilakukan ritual yang tujuannya supaya orang yang sehat tinggal di sana. Nah ini kan artinya tidak teraplikasikan kepada orang tapi kepada rumahnya. Jadi untuk meningkatkan ya pengobatan atau pencegahan daripada secara fisik. Nah, kalau obat tradisional jelas ya, itu semacam ramuan ya yang digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun dan menjadi budaya dalam pengobatan itu. Sedangkan yang disebut dengan pengobatan komplementer atau pengobatan alternatif adalah ya, praktek ya, cara kita merawat, cara kita healthcare ya, yang bukan dari bagian negara kita. Ya, misalnya ya, pengobatan akupuntur ya, atau TCM ya, artinya pengobatan tradisional negara lain yang kita impor. Nah ini disebut dengan pengobatan komplementer. Dan ini bisa saja saling bertukar ya, seperti pengobatan sistem jamu atau di masyarakat Sumatera Barat misalnya pengobatan dengan cara batangeh misalnya ya mandi uap dengan berbagai ramuan ya bisa saja digunakan di negara lain dan bagi mereka itu adalah pengobatan komplementer ya. Nah ini pengembangan ya, obat tradisional dimulai dengan undang-undang kesehatan berarti sudah pernah melihat ya ada 2 pasal ya. Seorang apoteker, dokter pengobatan tradisional itu bisa memberikan pelayanan ya kesehatan tradisional yang kestrat ya. Nah, tentu butuh izin ya, butuh sertifikat dan butuh registrasi. Apoteker pada umumnya harus perlu adanya sertifikat kompetensinya dan kemudian registrasinya sudah izin kerjanya. Untuk tradisional juga demikian. Yang kedua adalah obatnya ya, sebagai bahagian daripada alkes ya. 2 pasal itu jelas tujuannya untuk ya, yang apa yang tertuang dalam Permenkes 003 ya. Atau Kemenkes RI 381 tentang Kotranas dan tentang sertifikasi jamu.
Tidak lain tidak bukan adalah supaya ya sumber daya alam, pengetahuan tradisional bisa terpakai dan tersedianya obat tradisional dan menjadi komoditas unggul. Ya. Nah, caranya ya mengikuti proses sertifikasi jamu. Bagaimana mendapatkan landasan ilmiah kita sudah bahas. Untuk tujuannya bagaimana, tentu ada kegiatan penelitian dan tersedianya jamu yang aman, berkhasiat dan bisa dimanfaatkan baik untuk swamedikasi ataupun di sarana-sarana kesehatan. Ya. Nah, tiga golongan jenis obat tradisional ini sudah kita sampaikan ya, jamu, herbal, pesana, dan fitofarmaka. Yang penting kita lihat sehat dan wellness. Ini dua kata yang bisa mendekati sama, tetapi sebenarnya pandangannya berbeda. Illness, rasa sakit, ya lawannya adalah ya, well-being. Ya. Nah, sehat itu diartikan sebagai status keadaan secara fisik, mental, dan sosial, spiritual itu ya, well-being. Ya. Jadi sehat itu tidak hanya fisik, sehat itu juga mental. Sehat itu juga sosial kita. Sehat itu juga spiritual kita. Nah, itu yang dimaksud dengan sehat. Nah, sehat keuangan belum tentu sehat badan, fisiknya. Punya duit, tapi tidak boleh makan gazebo misalnya. Kan? Ya, kita sehat keuangan kita, sehat fisik kita, ya, sehat mental kita, tapi secara spiritual, nah, kita kayak layang-layang putus ya. Ya kita ini hidup untuk apa gitu kan? Apakah hanya di dunia saja? Apalagi kalau sehat mentalnya terganggu ya. Ya dia punya uang, bersosial dengan baik, tetapi selalu curiga terus gitu kan. Nah, sekarang kan orang mau minta uangnya aja, ini secara mental kena ini. Atau teman dia dapat A, dia tidak dapat C terus gitu kan. Nah, dia curiga nih, kenapa nih mereka teman dapat A tapi kita hanya C gitu kan. Nah, dicari-carilah apakah teman mencenek ini atau gimana gitu. Nah, ini secara mental sudah kena ya. Nah, jadi sehat itu fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, ini sehat betul. Sama lainnya saling tergantung. Jadi ketika kita mengobati seseorang, ketika sakit kita harus cari akar persoalannya. Apakah problemnya secara ya, fisik, mungkin dia terinfeksi, apakah secara mental, ya cara dia melihat diri dia, lingkungan dia, ya, atau secara sosial, tidak pernah berhubungan, tidak punya teman, atau secara spiritual dia tidak mempercayai untuk apa dia eksis ya, untuk apa dia hadir, ya, dilahirkan, atau punya konsepkah dia kalau dia ingin menolong orang lain. Dan kemudian ada istilahnya wellness tadi ya untuk mencapai well-being. Apa itu? Suatu tindakan aktif ya, tidak pasif ya, tapi proses yang lama sepanjang hidup, long life process. Untuk apa? Selalu concern atau aware terhadap kemampuan memilih atau membuat keputusan. Memilih dan membuat keputusan tentang apa? Menyeimbangkan ya kehidupan. Ya, kehidupan kita ini perlu diseimbangkan. Kemudian bagaimana untuk mengisi kehidupan kita ini menjadi bermakna. Jadi more balance and fulfilling life. Jadi itu ya wellness. Ya. Suatu proses yang mungkin saja dari lahir sampai meninggal tetap berproses ya. Kita harus memilih dan membuat keputusan ya, untuk menyeimbangkan kehidupan kita dan mengisi kehidupan kita menjadi bermakna. Dan itu harus penting. Maka Bapak bertanya tadi, bagaimana Anda mengisi kehidupan Anda? Bisa enggak rencana Anda pada umur 30 nanti Anda sudah menjadi apa gitu? Membayangkan, mengimajinasikan, dan kemudian bercita-cita mengarah sana. Tapi kalau Anda masih berpikir seperti zaman Bapak, tamat sekolah dulu baru cari kerja gitu. Nah, berarti hanya berpikir jangka pendek. Nah, wellness ini adalah pilihan ya untuk kehidupan kita
apa prioritas yang kita tentukan, sehingga akan membawa kepada lifestyle diri kita itu sendiri ya. Dan ini merupakan ya integrasi antara mental, sosial, ya, termasuk juga pekerjaan, emosional, spiritual, dan dimensi daripada fisiknya. Ada 8 dimensi ya, tentang emosi, lingkungan, keuangan, pendidikan, pekerjaan, fisik, sosial, dan spiritual. Jadi wellness itu kita sedang menjalaninya. Tetapi apakah kita menjalaninya itu membiarkan diri kita terombang-ambing dengan kondisi lingkungan, atau kita yang mengendalikan lingkungan itu sendiri? Misalnya Anda sekarang menjadi mahasiswa, ya, dan Anda sekarang ini ikut dalam proses pendidikan yang ditetapkan, dan kadangkala Anda datang kuliah gitu. Artinya kita dikendalikan oleh sistem ya, kurikulum. Tetapi ketika kita berada dalam proses sistem kurikulum, seperti Bapak tanya tadi, apakah kita hanya sebagai pendengar saja atau sebagai pelaku aktif? Nah, di sini bedanya. Kalau Anda sebagai pendengar saja, Anda akan menerima saja, kemudian ya menghafal, memahami, mencatat, dan kemudian ketika ditanya siap menjawab. Tapi kalau Anda sebagai partisipan yang aktif, ya Bapak berikan satu informasi, Anda akan menggali menjadi 10-20 informasi, dan Anda akan mendapatkan ya banyaknya plus-plus ya, sehingga bisa bertanya ya, atau memikirkan ya, bahan pengetahuan yang saya pelajari ini bisa untuk bekal saya apa, bahan yang saya pelajari ini bermanfaat enggak bagi orang lain, dan macam-macam ya, sehingga nanti kita mendapatkan sebagai bahagian daripada sistem, kita menjadi pelaku aktif. Nah, ini sebenarnya ya, bagaimana sehat dan wellness untuk mencapai fulfill life ya, mengisi kehidupan kita dan kemudian menyeimbangkan. Nah, ketika bicara health and wellness, nah konsep ya, holistik yang kalau Bapak umpamakan, ada lagi konsep yang namanya berpikir segmentation. Nah, dalam proses pendidikan memang sudah dilihat ketika kita mempelajari sesuatu itu memang sudah memudahkan ya, dibikin taksonominya. Nah, kalau bidang farmasi bikin taksonominya ilmu biologi farmasi, kimia farmasi, teknologi farmasi, farmakologi. Tujuannya untuk ya belajar ya, memilah-milah. Seperti sama buat nasi goreng, ini ada berasnya, nanti jadi nasi, ada garamnya, ada bawangnya, ada seledrinya, dan macam-macam, supaya nanti di formulasi menjadi nasi goreng gitu. Nah, begitu juga farmasi dengan 4 bidang, dan kemudian juga sekarang sudah berkembang menjadi 5 bidang dengan farmasi komunitas. Itu satu kesatuan yang saling berinteraksi. Nah, kalau kita berpikiran secara segmentasi, seringkali kita tidak melihat hubungan satu sama lain. Tapi kalau berpikir holistik, kita bisa melihat belajar kimia bahan alam ada hubungannya dengan teknologi. Yang dengan teknologi karena akan dipakaikan oleh orang, ya, baik itu untuk promotif, preventif maupun kuratif, ada aspek ya farmakologinya gitu. Ketika digunakan di tengah-tengah masyarakat, ternyata ada aspek community-nya gitu. Nah, helikopter secara holistik. Nah, untuk kesehatan, bagaimana kita bisa berpikir holistik ketika seseorang mengalami hipertensi ya atau stroke? Kita akan bisa lihat secara perspektif holistiknya bagaimana riwayat orang itu hidup sebelum ini. Apakah makanannya teratur, tidak suka masak, maka suka beli makan di luar. Nah, ternyata di luar makan itu suka di nasi kapau misalnya, atau suka di tempat-tempat katakanlah rendang gazebo, tapi selalu itu saja. Sehingga konsumsinya tidak beragam dan akhirnya menimbulkan
problem. Nah, dengan demikian pengobatan orang itu tidak cukup hanya sekedar obat. Ya. Sebab kalau dikasih obat sembuh, tapi perilakunya tetap seperti itu, akan muncul lagi sakitnya, gitu kan. Maka untuk bisa orang itu tetap ya hidup dengan kondisi saat itu, apakah dia ketika tubuh sudah mengalami degradasi ya, hipertensi, maka dia harus mengendalikan hipertensinya. Dia hidup sampai akhir hayat dengan hipertensinya. Maka pola hidupnya harus di-manage lagi gitu. Nah, inilah perspektif holistiknya. Nah, dan kemudian bisa lihat ya dari segi perspektif holistiknya bagaimana ekonominya. Ada enggak saudara dia yang bisa mendampingi macam-macam ya. Nah, oleh sebab itu ketika melihat seseorang sakit, kita harus melihat bagaimana fungsi-fungsi individunya. Nah, secara fisik, ya, kemudian kita bisa melihat faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap supaya dia sehat, supaya wellness-nya optimal. Nah, ini menyangkut pada konteks tidak hanya fisik tubuhnya juga, tetapi juga spirit dan mind-nya. Ya. Jadi ketika alam pikiran, pemikiran ya, yang ada pada diri dia, kemudian bagaimana motivasi dia, dan tentu akan menyebabkan tubuh dia akan menjadi sehat. Tapi kalau alam pikiran dia sudah tidak peduli terhadap diri dia, ya repot ya. Nah, ini sangat penting mengkonekkan. Ketika seseorang stres, ya terganggu pikiran dia, nah mereka akan bisa terjerembab pada dua hal: nggak mau makan, kurus dia, atau ngemil terus saja dia. Nah, kompensasi daripada stresnya, maka tubuhnya kan bongsor dia. Nah, oleh sebab itu harus dibantu oleh motivasi. Nah, kalau dia tahu bahwasanya dia susah makan karena pikirannya terganggu, ya ancamannya nanti bisa saja makan tidak teratur dan kemudian ya sakit. Ya katakanlah yang paling awal adalah lemah gitu kan. Tapi ketika dia mengkompensasikan, mengalihkan gangguan stresnya itu dengan ya makan banyak, ya kemana saja dia makan, lagi bicara makan, ngemil ya. Nah, dia harus tahu itu akan berdampak kepada bodinya ya. Nah, untuk pemahaman lebih kompleks ya tentang holistik tadi ya, untuk kesehatan, ini asosiasi kesehatan holistik Amerika mendefinisikan perspektifnya. The whole person and the whole situation. Jadi orang itu dilihat pada ya, aspek-aspek ya, situasinya. Ya. Situasi itu bisa ditelusuri ketika mulai dari bayi sampai pada titik di mana dia terdampak. Dan kemudian supaya dia bisa memanage kondisinya, kita lihat sampai bagaimana dia harus ke depan dia. The whole person and the whole situation. Dan ini kalau seorang farmasi bisa memikirkan ya, kebutuhan seseorang, yang menolong orang itu, nah, istilah Bapak tadi ya, ini adalah cuan bagi kita. Gitu. Cuan bagi seorang farmasis. Ya. Nah, ini Bapak istilah keren ya, yang dapat orang bicara finansial, ternyata sekarang lagi kerennya adalah cuan ya. Nah, masuk kepada bagaimana kita ya, pembuktian ilmiah dari obat tradisional, dan kemudian ada dua, ya, berkhasiat dan mengobati. Dia bisa berkhasiat belum tentu mengobati, kalau dosisnya nggak tepat. Ya. Dia bisa mengobati, ya, tetapi masalah khasiatnya bisa menimbulkan ancaman juga. Contohnya ya, ketika Anda terkesan dengan iklan, ya, makanlah 1 kapsul tiap pagi supaya sehat. Gitu. Maka ketika kita makan obat tradisional, sudah sembuh, masih dilanjutkan juga karena diiming-iming supaya tetap sehat. Gitu. Nah, bayangkan kalau itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka bukan berkhasiat yang kita dapatkan, ada efek sampingnya gitu. Ya, walaupun dia bisa mengobati, tapi kemudian khasiatnya ya mengkonsumsi berkelanjutan dan tubuh tidak membutuhkan. Anda tahu setiap yang masuk ke dalam tubuh di metabolisme di hati, di ekskresi di ginjal,
Nah, kalau bahan asing ini masuk secara jangka panjang, tentu fungsi-fungsi hati dan ginjal bisa terganggu dan akhirnya menimbulkan efek samping. Dan ini ya yang namanya komponen metabolit yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang sudah jelas ya. Protein, karbohidrat, lemak, ya, dan beberapa mineral. Tetapi ketika kita mengkonsumsi obat tradisional yang kebanyakan metabolisme sekunder, ya hanya dipakai ketika dibutuhkan. Jangan ya, digunakan ketika kita sudah sehat, tapi bisa kita gunakan kalau konteksnya maintenance ya, tapi tidak dalam posisi ya kalau sehat ya sekedar dosisnya diturunkan dan kemudian kita tahu komponen-komponennya ya betul-betul seperti madu ya, madu jahe, madu sekedar untuk dengan dosis rendah untuk maintenance ya. Ini pengembangan OT ya, kita skip saja ya, sudah tahu ini alur ya bagaimana budidaya standarisasi proses ya mulai dari bibit sampai kepada simplician dan produknya, tentunya riset and development dan kemudian bagaimana mengintegrasikan dalam sarana. Nah, kuncinya kualitas, safety dan efikasi. Nah, ini produk yang kita skip ya. Nah, kemudian bagaimana pendekatan obat ini? Bapak mau menggambarkan ya, obat dari perspektif kimiawi murni, nanti di akhir pada perspektif tradisionalnya. Nah, Bapak kencang-kencangan aja. Tentu pilihannya dari pola pandang penyakit dicarikan obat, atau kita carikan ya obat atau struktur molekul untuk kita kembangkan untuk apa dia digunakan. Dan kedua jalur itu jelas diselesaikan dengan bioassay ya. Suatu uji di laboratorium untuk melihat apakah dia aktif atau tidak aktif terhadap target tertentu. Nah, ini riset melalui ya, lead compound atau yang kita sebut sebagai molekul model. Nah, dengan molekul model yang ditemukan kita bisa melihat ya, struktur molekulnya dan bagaimana mengembangkan molekul itu sendiri. Kalau molekulnya sudah ditemukan orang, kita bisa mencari dalam database seperti tadi Bapak jelaskan, database itu apa saja yang sudah orang lakukan terhadap molekul itu. Tapi kalau senyawanya masih baru, maka peluang besar terbuka. Molekul baru ini bisa tidak dimodifikasi, dirubah gugus fungsinya untuk bisa mendekati kebutuhan reseptor yang kita konekkan gitu. Nah, atau bisa juga kita dari struktur yang ada kita modifikasi ya kerangka-kerangkanya sehingga ada hubungan antara identitas struktur dengan aktivitas ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengembangkan ya perubahan satu gugus ya, bisa memberikan peluang 1, 2 sampai belasan ya struktur yang baru walaupun kerangkanya sama, tetapi kita bisa evaluasi ya apakah molekul ini bisa berkembang menjadi kandidat-kandidat obat baru. Atau kita juga melakukan pendekatan apa disebut dengan farmakopor. Ya, kalau Anda melihat dalam perspektif 3 dimensi, ya farmakopor adalah gugus-gugus fungsi yang nanti terkonek dengan reseptor masing-masing jenis penyakit, apakah virus, apakah enzim pada tubuh manusia yang nanti akan berdampak kepada aktivitas farmakologis yang diinginkan. Nah, optimisasi daripada farmakopor tentu kita harapkan ya optimisasi dengan reseptor masing-masing. Ini toksisitas sudah biasa. Kemudian juga kita harus memahami ketika molekul obat itu sifatnya hidrofilik, lipofilik atau garam itu memiliki konsekuensi ya, distribusi ya, absorpsi, metabolisme dan ekskresi yang berbeda-beda. Kalau obatnya lipofilik, kita harus tahu ekskresinya lambat, maka dosisnya juga harus kita pertimbangkan waktu paruhnya. Nah, maka PKPD ini menjadi bahagian yang harus diteliti setiap adanya obat-obat yang digunakan ataupun ramuan-ramuan dari bahan alam yang digunakan. Bagaimana? Apakah
Apakah dia lambat diekskresi sehingga ada potensi akumulasi bahan aktif, dan kemudian kalau kita konsumsi dalam waktu yang pendek, maka akan ada efek toksisitas atau tidak karena dosisnya meningkat gitu. Nah, tentunya kita paham untuk bisa digunakan secara besar ya. Ya, kalau dukun atau praktek ya obat tradisional yang dilayani masyarakat dalam skala kecil biasanya ukurannya adalah kilogram saja atau barangkali genggam saja. Tetapi ketika ingin menyentuh aspek komersialisasi, maka proses produksinya harus secara industri yang jumlahnya bisa ton ya. Dan hasil proses ekstraksi secara skala pilot dan skala industri belum tentu komposisinya akan sama, maka perlu adanya riset dan kemudian hasil daripada proses secara scale industri itu, scale up industri juga harus diuji lagi dalam clinical trial dan kemudian tentu proses pemasaran. Nah, kalau kita tadi pendekatan molekuler, bagaimana pendekatan secara penyakitnya? Nah, di sini ada contoh yang menarik ya. Bahwasanya industri farmasi biasanya ya hanya berpikir ketika obat dibuat tentu harus ada kemampuan masyarakat akan membelinya. Nah, apabila penyakit itu ternyata berada di daerah-daerah tropis, di negara-negara miskin, maka proses memproduksi obat yang mahal kalau akan menyebabkan tidak kembali lagi investasi, biasanya industri akan malas mengembangkannya. Ya, kenapa? Karena hanya obat-obat untuk negara-negara yang miskin atau penyakit-penyakit yang spesifik untuk daerah tertentu. Ini tidak menarik bagi industri. Nah, biasanya kalau saat sekarang ini adalah obat-obat malaria, obat-obat penyakit yang hanya ditemukan di daerah tropis bagi negara Arab, ya, bukan dari negara Eropa yang subtropis, mereka tidak mengalami penyakit itu, tentu tidak menjadi perhatian yang serius bagi mereka. Misalnya seperti ini ya, kita jual obat pada negara yang memang tidak mampu membeli kan useless ya, kecuali kalau program charity. Nah, ini menjadi masalah dunia, bagaimana industri farmasi bisa menyediakan obat bagi negara-negara yang pada posisinya masih miskin ya. Nah, tapi kalau membuat obat untuk orang-orang yang sudah over ya, misalnya penyakit kanker, penyakit jantung, depresi, diabetes, migrain, obesity, industri farmasi biasanya kalau membuat obat, ya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan, maka tentunya ya orang yang tidak bisa mengontrol pola hidup dia, maka akan terdampak salah satu dari penyakit-penyakit negara makmur. Nah, tentu ini menjadi ladang cuan bagi industri-industri farmasi bila menyediakan obat-obat anti diabetes, ya, anti migrain, anti obesity dan lain-lainnya. Nah, pemerintah Amerika 1983 memang membuat suatu regulasi yang disebut dengan The Orphan Drug Act. Ya. Jadi apa yang disebut dengan The Orphan Drug adalah program ketersediaan obat-obat bagi warga, ya kalau kita kehidupan kan kalau orphan itu kan anak yatim ya, tidak punya orang tua gitu. Nah, sekarang diartikan orphan drug adalah untuk negara-negara masyarakat yang memang secara ekonomi tidak sanggup ya, untuk menyediakan obat dan pengobatan. Nah, sehingga pemerintah Amerika menyediakan semacam dorongan ya supaya negara-negara perusahaan-perusahaan farmasi mau ya membuat obat, mengembangkan obat untuk mengobati masyarakat di Amerika yang miskin gitu kan. Tentu ini berlaku untuk negara yang lain juga. Nah, apa yang dilakukan? Ya, mereka melakukan suatu proses ya, memproteksi ya, di mana perusahaan bisa mengembangkan obat tersebut ya tanpa harus merasa ada kompetisi bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain karena by request oleh pemerintah, sehingga diberikanlah hak paten, protection dan yang lebih berpihak kepada industri. Nah, ini bagaimana kita membuat suatu obat ya, tentu harus ada target yang spesifik. Nah, bisa saja makromolekul pada
tubuh kita, bisa saja makromolekul pada penyebabnya seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, tentu jelas ini kita melakukan pengamatan terhadap struktur, kadang-kadang secara accidentally ternyata bisa kita modifikasi sehingga menghasilkan prototipe produk baru. Contoh ini Prozac berasal dari imipramin yang memang bisa menghambat uptake daripada serotonin yang digunakan untuk mengatasi persoalan depresan. Sekarang sudah mulai mengadakan mapping, kita skip saja. Dengan mapping ini kita dapat struktur genom daripada tubuh manusia yang sakit, kenapa dia bisa menjadi sel kanker dan macam-macam, dan termasuk juga penyebab penyakit ya. Dengan adanya mapping tadi kita bisa melakukan simulasi ya, apa yang kita sebut dengan simulasi menggunakan docking terhadap hubungan antara struktur dengan reseptor. Nah, di bidang kimia juga sudah mulai berkembang ketika mensintesis suatu obat tidak lagi satu produk ya, bisa menghasilkan puluhan produk dalam satu mata rantai proses sintesis. Yang ini disebut dengan combinatorial chemistry. Nah, dari puluhan molekul baru yang dihasilkan dengan desain tertentu, maka tentu akan memproduksi satu obat baru bisa menghasilkan belasan molekul baru yang juga menyebabkan efisiensi ya. Bagaimana transformasi kimia bisa mempercepat penemuan obat-obat yang dibutuhkan. Nah, selektivitas jelas. Ya, jangan memanah apel tapi nanti jidatnya yang kena gitu ya. Target kita enzim bakteri, jangan sampai pula nanti enzim yang ada dalam tubuh juga terdampak ya. Standar tentunya perlu ya. Seperti pengobatan kanker ya, persentase sel kanker yang disasar jangan sampai nanti ternyata sel sehat juga terdampak ya. Nah, problem juga akan muncul ketika kita mengembangkan suatu obat, ternyata obat yang kita targetkan kepada virus, virusnya sudah bermutasi, seperti kasus corona sekarang. Atau kita targetkan kepada bakteri, ternyata bakterinya telah bermutasi, sehingga muncul resistensi. Ini problem-problem yang terkait dengan pengembangan obat. Pemilihan BOC jelas ya, vitro, vivo, dan lain. Nah, kita skip saja. Ini sumber bahan alam yang tersedia lebar, tersedia luas untuk digali. Formula dari Ristoja yang puluhan ramuan yang perlu kita standarisasi, dan tentunya ini membutuhkan quick assay yang memudahkan kita pengembangan tidak satu persatu, bisa ratusan formula dengan melalui apa yang disebut dengan metabolomic analysis. Bisa juga menggunakan bank library dari molekul ya. Bisa saja merubah molekul yang ada untuk menjadi berubah. Ini contohnya mobil ya, kita bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang lain dari contoh ya dari molekul yang ada. Atau bisa juga memodifikasi struktur yang sulfanilamid memiliki efek bisa menurunkan gula darah tapi juga diuretik, dan kemudian disintesis perubahannya tolbutamid hanya untuk kadar gula darah, kemudian klortiazid hanya untuk diuretik. Nah, ini kan ketika satu obat memiliki dua efek, yang satu yang kita menjadi tujuan, yang satu lagi merupakan efek sampingnya. Oke, ini komputer, ini SAR, ya, farmakokinetik tetap, dan kemudian progres kita. Nah, ini salah satu tanaman yang ditemukan di Sumatera Barat. Nah, reviewnya sudah ada, ya, tetapi masih banyak ya. Dilaporkan bisa sebagai anti diabetes, dilaporkan sebagai anti kanker, dan dilaporkan. Tapi bagaimana kita memilah dia hanya untuk anti kanker saja, tentu dengan memodifikasi strukturnya. Nah, ini kasus ya pada bulan Agustus tahun lalu, 4 tanaman dengan 5 madu ternyata bisa mengobati demam sebelumnya, sekarang ternyata dipakai oleh Buya untuk mengatasi orang yang terkena corona, dan ternyata cepat sembuh ya, negatifnya. Nah, minta Bapak untuk melihat apakah yang berperan di situ. Nah, dengan data analisis
ya, data mining, dicari daun sungkai apa tanah pengguna, khasiat dan lain-lain, sampai lo jantan, pepaya ya, apa saja yang sudah diteliti. Kerambe mudo ternyata mengandung sumber-sumber mineral bagi tubuh kita. Ampu kunyi ada efek antiviral, antiinflamasi, dan jelas madu untuk menambah energi. Akhirnya ya Bapak memberikan kesimpulan semua tanaman itu berkhasiat. Hanya saja dosisnya ya yang harus dibuktikan. Karena dosis 1 genggam buya tadi yang mempraktekkan obat tradisional akan berbeda dengan ampu kunyi sekadar ampu jari. Ampu jari beda-beda. Nah, tentunya ini peran farmasi bagaimana menstandarisasi sehingga obat ini tersedia di tempat-tempat yang dibutuhkan. Tidak perlu harus menemukan buya setiap hari. Nah, kalau buya sendiri yang punya ada datang 100-an maka antri orang. Tapi kalau buya membuat produk dibantu oleh seorang farmasi, maka produk itu akan ada di klinik, di apotik, dan dimanapun di tempat pelayanan. Nah, ini adalah peran farmasi bagaimana pengetahuan tradisional tadi bisa dipakai di mana saja tanpa harus sang buya itu keliling-keliling. Nah, inilah ke depannya. Ini salah satu karya daripada Tawangmangu, ya, ada 11 ramuan yang telah diujikan, di mana ada tanaman yang ada di berbagai ramuan. Misalnya jamu asam urat mengandung temulawak, jamu radang sendi, ada juga temulawak, jamu mah ada juga temulawak misalnya, atau kunyit. Nah, kita harus paham ternyata ya temulawak, kunyit bisa mempengaruhi apa yang disebut dengan antiinflamasi. Nah, kita tahu penyakit-penyakit yang terdampak atau menimbulkan inflamasi ya misalnya asam urat ya, radang sendi misalnya, atau mah. Maka kita paham ya suatu molekul mempengaruhi efek tertentu, tetapi molekul lain juga bisa mempengaruhi kinerja yang tertentu. Nah, kita paham di sini adanya faktor ya similarity yang saling menguatkan, tetapi juga kita harus melihat ada enggak yang saling meniadakan. Nah, itulah bagaimana kita melihat